Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Lestari. Saya dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS. Akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah manajemen risiko. Nah, untuk di manajemen risiko sendiri, saya akan membawakan judul atau akan membahas tentang risiko SDM dalam sektor retail di Indonesia. Untuk yang pertama itu saya akan membahas tentang identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor retail di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam hal SDM atau sumber daya manusia. Salah satunya adalah tingginya take over karyawan. Beberapa penyebab utamanya yaitu ada turnover tinggi dari sektor retail, meliputi yang pertama gaji rendah dan kesejahteraan terbatas. Banyak pekerja retail menerima gaji yang minimum dengan tunjangan yang terbatas. Yang kedua itu ada jadwal kerja yang tidak fleksibel, artinya shift yang panjang, kerja di hari libur, terus juga dan tekanan tinggi membuat karyawan merasa ingin cepat resign. Terus juga ada peluang karir yang terbatas. Artinya banyak pekerja retail melihat pekerjaan ini hanya sebagai batu loncatan, bukan sebagai karir untuk jangka panjang. Nah, persaingan industri e-commerce juga termasuk ke dalam pembahasan kali ini, yaitu maksudnya munculnya e-commerce mengurangi lapangan pekerjaan di retail fisik, membuat ketidakpastian kerja meningkat. Menurut data dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, sektor retail diperkirakan akan mencapai omset sebesar 440,3 triliun rupiah pada tahun 2024 dengan tantangan utama seperti tingginya tingkat pergantian tenaga kerja dan tekanan dari daya beli masyarakat. Terus pembahasan yang kedua itu ada tentang jenis risiko SDM yang dipilih atau tingginya jenis risiko SDM yang dipilih, yaitu tingginya tingkat turnover karyawan. Ada dua topik yang dibahas di sini pada jenis risiko SDM yang dipilih, yaitu yang pertama ada dari data Asosiasi Pengusaha Retail APindo, data dari Asosiasi Pengusaha Retail APRindo menunjukkan bahwa pertumbuhan retail pada kuartal 3 2024 diperkirakan hanya 4,7 sampai 4,8%, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Yang kedua, turnover tinggi menyebabkan biaya rekrutmen dan pelatihan meningkat serta mengganggu operasional bisnis retail. Terus selanjutnya itu adalah analisis risiko menggunakan konsep manajemen risiko. Untuk pembahasannya itu ada identifikasi risikonya, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Untuk identifikasi risiko ini, tingginya angka turnover karyawan di sektor retail mengganggu stabilitas tenaga kerja dan operasional toko. Terus penilaian risiko, ada dampak dan frekuensi. Nah, untuk dampaknya sendiri tinggi, yaitu maksudnya meningkatkan biaya rekrutmen, pelatihan, dan menurunkan kualitas pelayanan pada pelanggan. Terus untuk frekuensinya itu sering. Maksud dari sering ini adalah karyawan retail sering berpindah kerja dalam waktu kurang dari 1 tahun. Artinya bisa 1 sampai 6 bulan itu bisa berganti pekerjaan. Terus mitigasi risiko. Mitigasi risiko di sini maksudnya itu perusahaan perlu menerapkan strategi untuk mengurangi turnover agar bisnis tetap berjalan dengan efisien. Pembahasan selanjutnya itu ada strategi mitigasi risiko SDM dalam retail. Maksudnya ini ada yang pertama meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Meningkatkan kesejahteraan karyawan ini bermaksud untuk menawarkan gaji yang lebih kompetitif dan tunjangan tambahan seperti asuransi, kesehatan, dan bonus kinerja. Terus ada yang kedua, membuat jalur karir yang jelas. Artinya memberikan kesempatan promosi dari level staff menjadi level manager agar karyawan memiliki motivasi untuk bertahan lebih lama di perusahaan tersebut. Terus selanjutnya itu ada masih dalam strategi mitigasi risiko SDM dalam retail. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Maksudnya itu menerapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan memberikan jatah cuti yang adil. Terus ada di sini juga yang keempat itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM-nya, bisa seperti melakukan program pelatihan karyawan secara berkala agar mereka bisa merasa dihargai dan bisa lebih berkembang lagi dari sebelumnya untuk skillnya. Nah, yang kelima itu ada membangun budaya perusahaan yang positif atau corporate culture yang lebih positive vibes gitu misalnya. Contohnya itu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan komunikasi yang baik antara atasan dan stafnya. Terus selanjutnya itu ada sumber referensinya yang saya dapat itu ada dari bisnis.com tentang omset bisnis retail RI diproyeksi tembus mencapai 440,3 triliun pada tahun 2024. Yang kedua, untuk sumber datanya atau sumber beritanya itu masih sama dari bisnis.com tentang Aprindo proyeksi bisnis retail kuartal 3 per tahun 2024 lebih menantang. Untuk pembahasan pada mata kuliah manajemen risiko sendiri untuk hari ini, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.